Ya halo guys, jadi kali ini gue bermain game NTA. Jadi ini gue baru pertama kali main ya guys ya, masih pemula nih. Total online 136 jam, total pertempuran 0, server newbie ya, keaktifan server 6 hari 9 jam. Ini 136 jam itu murni di server ini ya. Ini gua tunjukkan apa namanya, salah boy, prestasi nih, lihat sama ya, 136 jam. Oke, jadi di sini gue akan berbagi pengalaman kesalahan pemula. Biasalah, kesalahan pertama adalah desain base nih. Base nya kotak gini ya, seharusnya itu bentuk base nya itu seperti ular atau obat nyamuk ya guys ya. Nih gue kasih contoh, mana ya, nah ini kayak nih. Nah base nya itu kayak gini ya coy. Nih itu kesalahan pertama untuk pemula. Terus kesalahan kedua itu mengambil itu speed up training troops. Speed up training troops itu berada di sini. Nah ini kompensasi damage pertempuran nih ya. Jadi ini tuh jangan diklaim cepat coy, kalian klaim satu persatu kayak gini. Misalnya saya ingin ngeklaim buku, kita klik buku. Saya ingin ngeklaim gandum, kita klik gandum. Nah kayak yang ini loh. Nah ini hanya diklaim gandum dan buku. Speed up nya biarin, jangan diklaim coy, disimpan, ditimbun. Itu nanti kita gunakan saat terjadi perselisihan ya, kayak gini nih. Ini gue sedang bentrok nih sama tetangga gue coy. Gue sedang bentrok. Jika dia nyerang, nanti speed up nya itu bisa kita gunakan buat reinforce, buat recovery pasukan yang gugur ya, yang mati ya, supaya cepat healingnya, ngelatihnya ya. Terus speed up training troops jangan digunakan. Terus kesalahan gue adalah itu ngambil ini loh, pasukan SNS atau Sword and Shield SNS nih. Apakah ini jelek bang? Enggak, ini bagus banget kalau bisa gunain. Ini bagus banget, tapi untuk pemula jangan ambil ini. Karena apa? Karena nggak bisa gunain coy. Jika pemula itu nggak bisa gunain, ini sangat sulit coy gunainnya coy. Ini ya, saya skill pasifnya ya. Dengan setiap pemimpin bandit terbunuh, prajurit pedang and perisai memperoleh setumpuk lab untuk attack. Jadi setiap dia ngekill pemimpin bandit akan menambahkan 0,5 attack dan 5 HP. Tumpukan lab diperoleh hingga 10 pada level saat ini. Jadi pada level 1 itu bisa di stacknya itu bisa dikumpulin sampai 10. Ini level-level prajuritnya. Kalau level 2 nanti dia akan berubah menjadi 20, level 3 30, level 4 40 dan 5 50. Ya, ketika sudah level 6 dia akan berubah menjadi 100. Bisa di stack sampai 100 tumpukan. Kenapa kok gue bilang jangan ambil ini untuk pemula? Karena untuk mendapatkan stacknya itu harus ngekill bandit ya coy. Gue tunjukin pemimpin bandit itu yang ini, yang pertanian atau tambang itu ya, level 5. Nih pemimpin bandit itu yang ini. Kamu harus ngekill pemimpin bandit ini dengan prajurit tadi, SNS tadi, harus ngekill. Itu syarat untuk mengumpulkan stacknya. Dan itu sangat sulit coy untuk dilakukan. Karena apa? Karena
si SNS ini atau Sword and Shield ini, prajurit pedang dan perisai, dia tuh hanya memiliki 3 damage ya, hanya memiliki 3 damage. Jadi itu sangat susah men untuk mendapatkan last hitnya. Jadi sangat susah men. Nah biasanya itu kalau orang-orang pro itu apa ya, ya ketahu sih gue cocok, setahu gue ya ada equipment untuk mengatasi celahnya, yaitu ini kalau nggak salah ya, flying ini ya. Selai target dengan HP lebih rendah dari 5% atau 20% dan mendapatkan satu attack hingga battle berakhir. Jadi ini tuh untuk memperbesar peluang lah supaya SNS kalian itu bisa ngekill nih. Dan ini 5% 20% itu maksudnya itu dimulai dari 50% paling sedikit dan 20%, dan ini acak ya coy, acak itu sesuai keberuntungan kalian, nanti bisa ditempa sampai menurut kalian cukup tinggi lah persenannya lah, itu bisa ditempa di sini, bisa ditempa nih ya, recharge ini ya, kalian tempa di situ. Nah kesalahan gue itu ngambil itu karena masih pemula, gak tahu ya coy. Nah terus hero apa bang buat pemula yang bagus bang? Kok hero apa, prajurit apa bang yang bagus buat pemula? Kita ini main ini aja, prajurit saber dan perisai itu. Terus ini juga lumayan coy, ini lumayan, prajurit tombak ini bisa kau ambil ya. Terus ini juga bisa diambil, prajurit busur silang ini juga lumayan. Terus ini juga lumayan, prajurit busur kuat ini bisa diambil coy. Yang penting ini jangan diambil kalau kalian masih pemula, kalau udah berpengalaman silahkan. Terus dari segi kavaleri ini saya merekomendasikan ini kavaleri pedang lebar. Terus ini opsional aja sih, kavaleri tombak ini opsional, kalau kalian nggak nemu ini kalian bisa ambil ini. Ini juga lumayan sih sebenarnya sih coy, buat apa, nyiduk archer ini lumayan. Ini nanti di lain video aja lah bahas masalah apa ini, bahas masalah prajuritnya ya. Terus untuk pemula gue sarankan ambil hunter tuh pemburu coy, pemburu nih dia, ini pemburu nih, ini wajib diambil sih. Ini dari early game sampai late game itu saya pikir ini berguna sih coy, maksudnya itu ya dia tuh pasti kepakai gitu coy, karena saat early game ya, saat menyerang base attack plus 30%, maksudnya base itu guys apa, monster itu loh yang ada di peta itu kayak gajah, serigala, nah itu jadi damage-nya ketika ngelawan itu akan meningkat 30%. Terus ini inspire ini adalah skill yang kita butuhkan, inspire semua sekutu dalam jangkauan attack untuk meningkatkan attack sebesar 2. Ini kalau level 1 ya, dia nambahkan 2. Kalau ini level 6 ya, level 6 maka dia akan nambah 9 coy. Jadi semua prajurit kita itu akan mendapatkan buff 9 attack selama 3 ronde. Ini OP banget coy. Ini kalau dikombo sama apa ini busur kuat, OP banget coy, sumpah. Terus kita bahas apa ya, hero ya. Hero ini sih Cendau sih, udah gue rekomendasikan pemula ambil ini aja karena ini yang paling simple dan mudah, gak usah ribet-ribet sih itu. Terus apalagi ya, bahas apa lagi ya, ini bahas apa namanya, gulungan. Ini besi itu buat nempa, buku XP itu buat level up, naikkan level. Terus gulungan itu buat langsung naikkan tanpa apa melatihnya ya. Gulungan itu jangan dipakai guys, biasanya pemula itu seperti gua itu
gue gak tahu coy, gue tuh kadang pas waktu awal game itu nge-up coy, nge-up langsung ke level 5, padahal seharusnya cara gunainnya ketika hero kalian itu level 5, ketika hero kalian sudah level 5 baru kita up menggunakan gulungan ke level 6 ya, kita level kan 6 menggunakan gulungan. Nah terus kesalahan gue adalah nih, nggak nimbun pasukan coy, nggak nimbun pasukan. Tadi kan nimbun speed up, terus yang kedua nggak nimbun pasukan. Jadi di sini gue itu level pasukan level 5 gue yang ada di rumah sakit itu sudah saya heal 4 kali, dan ketika heal 4 kali itu harganya mahal banget, 6100. Jika kita heal lagi ini heal 5 kali, dia akan berubah menjadi 6800. Jadi jika semakin sering di heal, ketika dia masuk rumah sakit lagi, maka dia akan semakin mahal ketika ingin menghilnya lagi. Nah itu kesalahan gue itu di situ. Jadi saran gue adalah kita nimbun pasukan itu gini. Pertama, kita rekrut pasukan ya, kita bebas pilih yang mana aja sih. Satu tim itu full isinya 5, level 5 semua ya. Satu tim kayak gini tuh isinya 10, nah level 5 semua. Nah setelah level 5 kalian gunakan buat battlefield, buat PvE ya, buat PvE bukan battlefield, PvE di sini. Entah itu nyerang level 5 atau open map ya, buat open map sama ini. Nah, terus ketika dia mati nanti dia akan masuk ke rumah sakit, sini coy. Nah setelah masuk ke rumah sakit jangan pernah di heal ya, jangan pernah di heal, biarkan saja coy, biarkan. Kita heal ketika sedang terdesak, kayak contohnya gua gini ini coy, ini kan gue sedang sedang bentrok ini sama tetangga gue, dan posisinya gue itu kalah dalam segi itu level pasukan gue itu yang level 6 itu cuman archer doang coy, yang lain itu kentang banget, masih level 1 nih, level 1 kentang banget coy. Jadi gue tuh kalah coy, kalah dalam segi level. Jadi saat beginilah, saat darurat gini, jika gue kalah war ini, dia akan masuk dari sini nih, dia akan masuk dari sini ke sini coy ya, kalau gue kalah war. Nah terus kenapa gue bilang kesalahan, seharusnya itu nggak gue heal coy, seharusnya biarin aja kita heal ketika saat seperti ini. Terus kesalahan gue di situ sih coy. Dan sama speed up itu harus nimbun pasukan di sini, rumah sakit sini jangan di heal. Terus dan tadi nimbun speed up buat speed up training troops. Jadi ketika kalian sudah diserang nih, sudah pada masuk ke pekarangan kalian musuhnya, kalian baru gunakan itu speed up training troopsnya. Hanya gunakan saat darurat aja coy. Oke. Terus bahas apa lagi ya, kayaknya udah deh. Nanti bahas masalah itu namanya hero kayak begini nih, pasif prajurit ya kok hero, sorry prajurit prajurit kayak gini nih, pasifnya ini nanti di lain waktu aja lah. Oh iya gue lupa coy, ini pemula ini juga, ini rekomendasi juga sih prajurit perisai berat. Ini kalau dapat bisa lo ambil, tapi ini susah coy dapatnya, chance-nya itu susah coy. Oh iya lupa gue coy, equipment belum gue bahas ya. Equipment untuk pemula udah di sini sih. Ini busur. Nah ini opsional coy, zirah rantai ini opsional,
gue ngambil ini karena mengurangi damage 6 aja, tapi ini hanya berguna di early game coy. Ini hanya berguna di early game. Di pertengahan game seperti saat ini tuh nggak berguna sih, bukannya nggak berguna, kurang efektif ya. Nanti kita ganti aja dengan equipment eksklusif aja. Terus ini lumayan nih coy, bagi kalian archer ini ya diambil nggak apa-apa. Terus ini juga mantap nih diambil buat kavaleri ya, biar kalian nggak gampang pulang. Ini buat kavaleri. Nah ini pedang lich itu apa bang? Lich itu seperti lifesteal coy, cuman bedanya gini, kalau lifesteal itu ketika melakukan basic attack maka dia akan memulihkan HP. Kalau spell farm itu ketika mengeluarkan skill dia akan memulihkan HP. Kalau lich itu mau kalian mengeluarkan basic attack atau mengeluarkan skill tetap mendapatkan health atau healing ya, tetap memulihkan HP. Koreksi kalau gue salah, setahu gue gitu sih. Terus ini wajib nih coy, pisau cur. Ini wajib nih pisau cur, ini wajib. Ini enak banget di early game, nambah 8 HP ya, enak banget nih coy sumpah. Terus mail damage ini opsional aja sini, nggak gue rekomendasikan, opsional tapi cukup lumayan sih coy, bisa di combo. Cuman yang wajib kalian ambil tuh ini 1, 2. Ini kalau kalian archer wajib, kalau nggak archer ya, kalau nggak usar archer ya opsional sih. 2 ini kalau nemu wajib ambil. Terus apalagi ya, masalah equipment yang lain mungkin gue bahas di video terpisah ya, kayak prajurit nanti gue bahas di video terpisah nih. Terus ini juga ini lu ambil gak apa-apa boy. Ini pisau cerit ini lumayan nih, ini lumayan banget coy, bisa diambil juga. Terus yang lain itu ini juga bisa diambil buat pemula. Terus apalagi ya, kayaknya itu aja deh, yang lain nanti nyusul ya, gue akan bahas satu persatu pasif equipmentnya, nanti gue bahas satu-satu. Oke kayaknya itu aja deh, nanti gue bahas sisanya kekurangannya di lain video. Oh ya ini coy, bangunan gue lupa coy, bangunannya itu untuk pemula tuh kalian fokusin aja ke CH ini ya, kota kalian fokus ke level 18 dulu. Terus ini ke level 17, terus ini ke level 18. Kalian fokus ke 3 bangunan ini, kota, riset, dan ini pandai besi ya, ini toko pandai besi. Kalian 3 itu kalian up dulu. Setelah ini level 18 baru deh kalian bisa nyusul yang lain. Setelah itu kalian ini up ini. Nah setelah itu kalian up bangunan yang lain nggak apa-apa, kalian cicil juga nggak apa-apa sih. Ini 10 level 10 juga nggak apa-apa, tapi saran gue wajib ini dulu direkomendasikan ya, kalian up 3 bangunan ini dulu lalu ke ini, setelah itu nyusul yang lain nyusul. Oke udah sih, bahas apa lagi ya, udah sih coy kayaknya coy.